Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta webinar saat ini yang saya hormati. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat krusial bagi keberlangsungan organisasi di era modern, yaitu sinergi operasional modern, membangun keunggulan kompetitif melalui ketahanan rantai pasok, efisiensi produksi, dan akurasi persediaan. Dalam melangkap bisnis yang bergerak begitu cepat, keberhasilan sebuah organisasi tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar skala bisnisnya saja, melainkan seberapa sinergis elemen-elemen operasional di dalamnya bekerja. Secara garis besar, terdapat 3 pilar utama operasional. Nah, yang pertama ada rantai pasok tangguh, yaitu bagaimana jaringan operasional kita mampu mengantisipasi, beradaptasi, dan segera pulih dari aneka disrupsi global yang tidak terduga. Yang kedua ada manajemen produksi, yaitu sebuah area yang berfokus penuh pada proses pengubahan input bahan baku menjadi produk berkualitas tinggi dengan jadwal eksekusi yang presisi. Yang terakhir ada manajemen persediaan, strategi pengendalian arus stok di dalam gudang demi tercapainya titik tengah atau titik keseimbangan antara bahaya kekurangan stok dan kelebihan stok. Nah, sepanjang sesi ini kita akan membedah bagaimana sih ketiga pilar ini berkolaborasi membentuk benteng operasional yang kokoh. Oke, selanjutnya kita harus mengenal dulu apa sih itu supply chain resilience. Nah, banyak orang yang salah mengira bahwa ketahanan berarti sistem kita menjadi kaku dan kebal terhadap masalah. Padahal ketahanan sejati adalah tentang kemampuan elastis organisasi. Ketahanan rantai pasok bukan sekedar bertahan, melainkan kemampuan sistem untuk memantul kembali, menjadi lebih kuat sesaat setelah dihantam oleh masalah yang berat. Di tengah tingginya tantangan geopolitik saat ini dan fluktuasi pasar global, memiliki rantai pasok yang tangguh adalah salah satu jaminan bagi kontinuitas bisnis kita. Mengapa hal ini menjadi begitu darurat untuk dibahas? Mari kita lihat data realita disrupsi global. Nah, statistik menunjukkan bahwa 75% perusahaan telah mengalami disrupsi. Artinya 3/4 bisnis di seluruh dunia terkena dampak langsung dari gangguan suplai dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Angka yang sangat besar ini membuktikan sebuah fakta pahit mengenai biaya tersembunyi dari ketidaksiapan. Selama bertahun-tahun, banyak korporasi mengejar efisiensi biaya yang super ketat, atau yang kita kenal dengan istilah ultra lean. Nah, mereka memotong anggaran persediaan dan logistik demi menekan biaya seminimal mungkin. Namun, tanpa memikirkan faktor keamanan pasokan, sistem ultralean ini terbukti berakhir fatal saat disrupsi datang. Oleh karena itu, di masa sekarang, resilience atau ketahanan kini ditempatkan sebagai indikator kinerja utama atau KPI strategis baru yang kastanya setara dengan efisiensi biaya. Sekarang, mari kita bedah pilar operasional berikutnya. Dimulai dari manajemen produksi yang bertindak sebagai pilar eksekusi nilai. Divisi produksi memegang tanggung jawab penuh atas transformasi real dari input seperti material, sumber daya manusia, dan energi menjadi output berupa barang yang bernilai tinggi dan siap diserap oleh pasar. Di dalam manajemen produksi ada 2 aspek krusial yang harus dieksekusi tanpa celah. Yang pertama ada perencanaan kapasitas, yaitu di mana tim harus memastikan bahwa lini produksi bergerak sesuai dengan demand atau permintaan nyata di pasar, tidak kurang dan tidak lebih. Yang kedua ada quality control, yaitu penerapan pengawasan ketat demi memastikan target zero defect atau nol cacat pada setiap produk jadi yang keluar dari jalur perakitan. Namun, kehebatan lini produksi ini akan lumpuh ketika tanpa dukungan manajemen persediaan yang akurat. Manajemen persediaan selalu berdiri di antara 2 risiko besar. Yang pertama adalah risiko stock out. Risiko stock out atau kekurangan persediaan, kekosongan persediaan bahan baku yang berujung langsung pada berhentinya lini produksi secara total. Jadi mesin-mesin mahal itu jadi nganggur
kita kehilangan kepercayaan konsumen, dan yang paling parah, perusahaan harus membayar denda akibat keterlambatan pengiriman produk. Yang kedua, ada beban overstock atau kelebihan persediaan. Kalau menimbun terlalu banyak barang di dalam gudang, sama saja dengan membekukan modal kerja perusahaan secara sia-sia. Hal ini juga otomatis meningkatkan biaya penyimpanan gudang, memperbesar risiko barang menjadi usang, serta mempercepat kerusakan material karena terlalu lama disimpan. Selanjutnya ada kolaborasi dan integrasi. Kunci dari efisiensi modern adalah kolaborasi dan integrasi. Kita wajib menghubungkan mata rantai pasok, aktivitas produksi, dan pengelolaan gudang dalam satu ritme yang harmonis, demi menghindari kegagalan operasional secara sistemik. Mari kita telaah dampak ketidakselarasan melalui risiko skenario masalah berikut. Yang pertama, ada skenario stok bahan baku kritis. Jika komunikasi antar divisi terputus dan stok bahan baku kritis kosong, imbas pada produksinya adalah lini pabrik akan berhenti total dari sisi persediaan. Biaya pemesanan darurat akan membengkak demi mendatangkan material secara cepat. Lalu solusinya apa? Yaitu dengan melakukan otomatisasi batas reorder point menggunakan sistem yang terintegrasi. Yang kedua, ada sistem overproduction atau kelebihan produksi. Ketika divisi produksi berjalan sendiri tanpa melihat data gudang, target produksinya mungkin tercapai, tapi mesin-mesin akan kelelahan. Imbasnya pada persediaan gudang menjadi overload, dan risiko penyusutan nilai barang menjadi sangat tinggi. Solusinya adalah sinkronisasi real-time supply dan demand. Yang ketiga, ada disrupsi supplier utama. Saat pemasok tunggal kita mengalami masalah, penjadwalan produk baru di pabrik akan terhambat besar. Dari sisi gudang, stok pengaman akan mengalami kekosongan total. Solusi sinerginya adalah menerapkan kebijakan multisourcing atau diversifikasi mitra. Bagaimana langkah konkret kita untuk keluar dari jebakan operasional tradisional tersebut? Ada 4 strategi membangun ketahanan yang direkomendasikan. Yang pertama, ada diversifikasi pemasok atau multisourcing. Kita harus memecah ketergantungan pada satu pemasok tunggal. Tujuannya agar terhindar dari kelumpuhan total jika salah satu wilayah atau negara pemasok kita terkena musibah atau bencana. Yang kedua, ada persediaan pengaman atau buffer inventory. Perusahaan harus mampu menentukan porsi inventaris cadangan secara dinamis, khususnya untuk bahan-bahan baku yang masuk dalam kategori kritis atau sulit dicari di pasaran. Ya, jadi yang ketiga ada nearshoring dan lokalisasi. Kita perlu mendekatkan koordinasi produksi dan pemasok secara geografis. Ini adalah langkah strategis untuk menekankan lead time atau waktu tunggu logistik antar benua yang rawan gangguan. Yang terakhir ada fleksibilitas jalur manufaktur. Melatih kesiapan operasional, baik dari segi mesin maupun pekerja, agar memiliki kemampuan untuk berganti setup type produk lain secara kilat apabila terjadi perubahan arah pasar. Nah, tentu saja keempat strategi hebat ini tidak akan bisa berjalan optimal tanpa peran teknologi sebagai enabler. Ada 2 pilar teknologi utama yang wajib diadopsi. Yang pertama, ada visibilitas IoT real-time, yaitu memanfaatkan logistics IoT tracking untuk melacak perjalanan komponen material secara presisi sejak keluar dari gudang pemasok di hulu hingga tiba di dermaga bongkar gudang pabrik kita. Yang kedua, ada automated warehouse atau gudang otomatis. Implementasi robot pemilah gudang cerdas dan penggunaan AI yang secara otomatis memprediksi kapan waktu yang paling pas bagi sistem untuk melakukan pemesanan ulang atau reorder. Nah, di sini ada studi kasus tentang Apple. Jadi, agar kita bisa melihat bagaimana teori-teori operasional ini bekerja di dunia nyata, kita bedah dulu nih studi kasus dari perusahaan teknologi internet di dunia, yaitu Apple. Nah, beberapa waktu lalu Apple ini menghadapi salah satu krisis operasional terbesar di dalam sejarah mereka. Ketergantungan mereka yang sangat tinggi pada satu wilayah manufaktur raksasa, yaitu kompleks pabrik Foxconn di Cina,
menjadi bumerang ketika wilayahnya tersebut dihantam lockdown ketat dan krisis ketenaga kerjaan. Akibatnya, pada puncak musim belanja dunia atau Black Friday tahun 2022, Apple mengalami kelangkaan parah produk, yaitu iPhone 14 Pro, di mana satu dari 3 toko retail mereka di Amerika dan Eropa mengalami kekosongan stok atau stock out. Gangguan ini menyebabkan kerugian penjualan darurat yang ditaksir mencapai 1,5 miliar dolar hanya dalam satu pekan. Namun, Apple segera mengeksekusi strategi integrasi dan ketahanan mereka untuk memulihkan bisnis mereka secara kilat melalui langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh mereka. Yang pertama, ada eksekusi sinergi multi-sourcing dan lokalisasi. Jadi Apple ini dengan cepat mengubah peta rantai pasok global mereka dengan menjalankan strategi China Plus One. Jadi mereka itu memecah ketergantungan tunggal dengan mendiversifikasi jalur produksi dan merelokasi perakitan penting ke negara baru seperti India dan Vietnam. Di India, Apple bekerja sama dengan pemasok lokal untuk mempercepat ekspor dan menekan lead time pengiriman. Lalu yang kedua, Apple juga memanfaatkan teknologi terpadu seperti AI dan Big Data. Apple memanfaatkan kecerdasan buatan AI dan analisis data besar untuk mengoptimalkan peramalan permintaan pasar serta manajemen persediaan di gudang. Data penjualan di kasir dianalisis secara real-time untuk langsung menyesuaikan jadwal kapasitas produksi di pabrik-pabrik barunya. Yang terakhir, Apple juga meningkatkan persediaan pengaman atau buffer inventory-nya. Jadi Apple ini menyadari bahwa sistem produksinya itu terlalu kaku yang dapat berisiko sangat tinggi. Apple mengambil kebijakan berani dengan menaikkan cadangan inventaris komponen-komponen microchip yang sangat kritis agar operasional mereka tidak berhenti mendadak apabila terjadi fluktuasi pasokan di masa depan. Melalui transformasi ketahanan ini, Apple sukses keluar dari krisis, menjaga kontinuitas produksi, dan meluncurkan seri produk berikutnya dengan pengiriman yang jauh lebih stabil. Nah, jadi pada studi kasus Apple ini sebenarnya sudah memberikan bukti yang nyata bagi kita semua bahwa di era modern ini ketahanan rantai pasok, diversifikasi pemasok, dan akurasi persediaan berbasis teknologi adalah kunci mutlak untuk memenangkan persaingan bisnis global. Nah, sebagai bukti nyata pentingnya integrasi ini, mari kita amati bersama tren data pada indeks kecepatan pemulihan rantai pasok atau Resilience Speed Index. Di sini, grafik perkembangan menunjukkan lompatan performa yang sangat signifikan dari setiap tahap implementasi. Pada tahap pra-integrasi, indeks kecepatan pemulihan organisasi berada di titik terendah, yaitu di bawah 50% atau sekitar 35%. Masuk ke tahap uji, angka ini naik perlahan ke posisi 50%. Akselerasi tajam mulai terlihat saat perusahaan melakukan digitalisasi gudang, di mana indeks ketahanan melonjak hingga menyentuh angka 75%. Grafik terus naik ketika perusahaan menerapkan sinergi multi-source ke angka sekitar 85%. Hingga akhirnya, pada tahap optimal terpadu, indeks kecepatan pemulihan organisasi mampu mendekati kesempurnaan di angka 100%. Ini membuktikan bahwa integrasi digital adalah kunci utama ketangguhan. Nah, teman-teman sekalian, sebagai penutup, mari kita camkan bersama sebuah paradigma baru operasional yang juga menjadi rekomendasi utama dari Forum Manajemen Operasional Global. Di era ketidakpastian tinggi ini, fleksibilitas operasional jauh mengalahkan efisiensi biaya yang kaku. Kemampuan beradaptasi adalah keunggulan kompetitif masa kini. Ya, sekian pemaparan materi dari saya. Sekarang lanjut untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Jika teman-teman ada yang mau tanyakan, silahkan. Saya ingin bertanya, Baik, silahkan.
Perkenalkan, nama saya Anito Nuprawara dari kelas SIB 6B dengan NIM 2333040. Saya ingin bertanya, bagaimana teknologi logistik IoT, tracking, dan AI di dalam gudang otomatis Ultimate Warehouse dapat menyelesaikan konflik tradisional antara divisi produksi dan divisi persediaan. Oke, saya Ya, langsung jawab ya. siap Mas. Jadi konflik tradisional itu biasanya terjadi karena divisi produksi itu ingin terus membuat barang. Jadi mereka itu overproduction. Sedangkan divisi persediaan itu takut gudangnya overload. Jadi kelebihan gitu gudangnya. Nah, dengan IoT dan AI, kedua divisi ini dapat melihat data yang sama secara real time. AI akan memprediksi batas reorder point secara otomatis dan menyinkronkan jumlah produksi dengan permintaan nyata di pasar, sehingga ketidakselarasan bisa dihindari. Mana, apakah sudah jelas? Sudah Mas, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain ingin bertanya? Saya izin bertanya, Mas. Oke, boleh, silahkan. Eh, Jika sebuah perusahaan mengalami skenario masalah di mana supplier utama mereka tiba-tiba bangkrut atau terkena musibah, imbas apa saja yang akan langsung dirasakan oleh lini produksi dan gudang persediaan? Oke, itu aja. Ya, itu aja. Oke, akan saya langsung jawab ya. Nah, jadi kalau merujuk pada matriks dampak ketidakselarasan, divisi produksi itu akan mengalami hambatan penjadwalan produk baru dan lini pabrik terancam berhenti. Sementara divisi persediaan akan menghadapi kekosongan total pada stok pengaman atau safety stock mereka. Jadi solusinya di sini adalah segera mengaktifkan hubungan dengan pemasok cadangan atau multi sourcing. Gimana? Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Oke, baik. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Mas. Oke, baik. Kalau udah nggak ada lagi yang ditanyakan, mungkin begitu saja materi dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.